Yesus selalu berkata, aku pun tidak menghukum kamu. Berarti zina bebas. Itu loh maksudnya. Baik saudara sekalian, salam damai sejahtera buat kamu sekalian dimanapun Anda berada. Jangan lupa selalu andalkan Tuhan dalam segala aktivitasmu, pelayanmu, apapun yang Anda lakukan pasti berhasil. Nah saudara, saya tertarik sekali untuk membahas sebuah topik ya, yang mana kita akan saksikan bersama-sama. Seorang ustadz telah membahas panjang lebar Yohanes pasal 8 ayat yang pertama, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-11. Di sini adalah judulnya perempuan yang berzina. Seorang ustadz berusaha untuk memberikan pemahaman kepada jemaahnya, umatnya, dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-11. Dan setelah itu memberikan satu kesimpulan yang menurut saya adalah sangat prematur sekali atau terlalu cepat untuk memberikan pemahaman kepada umatnya, jemaahnya, bahwa Yesus telah mengizinkan perzinahan atau Yesus menyetujui perzinahan pada waktu itu, pada saat itu, di dalam Yohanes, konteks Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Nah, namun sebelumnya kita membahas panjang lebar saudaraku, mari kita simak dulu videonya. Ini dia videonya. Menurut Alkitab, Injil Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai ayat 11. Seorang perempuan tertangkap basah ketika berbuat zina. Lalu dia dibawa atau diantar oleh beberapa orang ke Yesus untuk ditanyakan diapakan atau dihukum apa perempuan ini. Jadi misalkan perempuan berbuat zina, ketangkap, lalu diantar oleh beberapa orang. Robi, ini loh, tertangkap basah berbuat zina, dihukum apa orang ini? Pada akhirnya Yesus berkata, aku pun tidak menghukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Intinya, ya, kalimatnya panjang sebenarnya, kalimatnya panjang. Ketika perempuan dibawa kepada Yesus, Robi, perempuan ini tertangkap basah berbuat zina. Menurut hukum Musa dalam Taurat, perempuan ini harus dilempari batu. Tapi ketika Yesus ditanya, tidak jawab. Yesus ndingkluk nulis. Tidak diterangkan nulis apa, tapi dia cuma membungkuk dan menulis di tanah. Orang-orang tanya lagi, Robi, apa hukuman yang diberikan pada perempuan ini? Lalu Yesus bangkit. Di antara kamu yang merasa tidak berdosa, silakan mulai melempari perempuan ini. Itulah jawaban Yesus. Lalu orang-orang yang mengantar tadi itu meninggalkan tempat satu persatu. Selanjutnya Yesus bangkit, tinggal Yesus dengan perempuan itu tadi. Lalu Yesus bertanya, di mana orang-orang tadi? Tidak ada, tapi semuanya sudah meninggalkan kita. Lalu Yesus bertanya, adakah yang melempari kamu? Tidak ada. Yesus lalu berkata, aku pun tidak menghukum kamu. Berarti zina bebas. Itu loh maksudnya. Nah sekarang bandingkan dengan Alkitab tersebut di bawah ini. Alkitab tak bandingkan Alkitab. Imamat 20 ayat 10. Laki-laki yang berzina dan perempuan yang berzina, keduanya harus dihukum mati. Saudaraku sekalian, itulah merupakan cuplikan videonya. Dan apa yang saya mau katakan di sini bahwa memang ini sangat bagus saudara. Ketika seorang ustadz sedang berceramah kepada jemaahnya, kepada umat-umatnya, selalu membacakan kitab Injil kepada mereka dan memberitahukan kepada mereka, sekalipun itu kesimpulannya sangat prematur dan sangat dini sekali, tetapi paling tidak sudah membacakan kitab Injil kepada umat-umatnya dengan berusaha untuk memberikan satu kesimpulan yang memang masih sangat jauh daripada konteks ini. Sesungguhnya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Yesus, bahwa Yesus tidak menyetujui perzinahan, Yesus tidak mengizinkan perzinahan. Memang tidak ada dikatakan dalam konteks ini. Itu hanya kesimpulan belaka saja, kesimpulan yang tidak bermanfaat. Saudaraku sekalian, sebelumnya saya mau memberikan suatu apresiasi kepada Ustadz ini bahwa memang ini hal yang baik untuk dilakukan ya. Ketika setiap kali
ceramah di depan jemaahnya harus membacakan kitab Injil kepada umat-umatnya. Memang kitab Injil ini bermanfaat, dan juga kitab Injil ini memang diturunkan kepada semua umat manusia untuk mempelajari dan membacanya, terutama bagi orang-orang yang belum percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Harus mereka percaya dan dibaptis. Kita melihat dalam dalam Injil Markus pasal 16 ayat yang ke-15 sampai 18, di sana berbunyi begini. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan menumpangkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Ya, ini satu perintah Yesus kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk. Siapa saja yang percaya akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya, dan satu, Yesus selalu menyertai orang-orang yang selalu memberitakan Injil, orang-orang yang selalu pergi untuk memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Nah, saudara sekalian, saya mengambil hikmahnya bahwa ketika seorang ustadz ini memberitakan Injil Yohanes kepada jemaahnya dan menceramahi mereka bahwa ini adalah hal yang baik yang harus dilakukan, ya. Sekalipun menurut saya kesimpulannya sangat prematur sekali untuk memberikan kepercayaan kepada jemaatnya bahwa Yesus telah mengizinkan persinahan atau Yesus sendiri berzina karena Yesus menyetujui persinahan itu. Ya, sebelumnya saya membaca dulu saudara supaya kita paham. Yohanes 8 ayat yang pertama, ayat yang 1 sampai ayat yang ke-11. Judul perikopnya itu perempuan yang berzina. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Cukup sampai di situ saudara. Mengajar di bait Allah saudara. Tetapi datanglah orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa seorang perempuan yang pada saat itu tertangkap basah berbuat zina. Dan menurut hukum tradisi yang ada di sana, bahwa setiap orang yang melakukan perzinahan harus dirajam dengan batu sampai mati. Memang itu adalah hukum Musa yang diterapkan kepada semua umat, semua orang Israel. Nah, tetapi ketika Yesus berada di tengah-tengah mereka, Yesus tidak cepat mengambil satu kesimpulan untuk memberikan jawaban kepada mereka, tetapi Yesus berdiam diri. Kita membaca seterusnya bahwa Yesus tidak cepat-cepat menjawab, dan Yesus hanya menunduk dan menulis di tanah. Bahwa ini adalah orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, memang berusaha untuk mendapatkan jawaban dari Yesus. Apakah Yesus benar-benar memegang teguh hukum Musa atau tidak? Kalau kita melihat hukum Musa pada waktu itu memang berlaku demikian. Tetapi ketika Yesus tampil di dunia ini, Yesus membawa satu misi yang sangat jelas. Nah, ini pesan buat kamu. Pak Ustadz harus dengar baik-baik ini. Dengar baik-baik. Ini adalah pesan buat Ustadz. Jangan cepat mengatakan bahwa Yesus telah berbuat zina. Tidak. Tetapi ini adalah satu pesan buat Pak Ustadz bahwa Yesus mengajarkan kepada Anda supaya jangan menghakimi orang yang telah berbuat dosa. Jangan cepat menghukum orang yang berbuat dosa, apalagi menganggap dirimu selalu benar. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jangan cepat-cepat menyalahkan orang. Ya, tetapi Yesus mengajarkan kepada Anda supaya selalu memberikan pengampunan
kepada orang yang selalu berbuat jahat. Cukup 2 aja Pak Ustaz, supaya Anda paham bahwa apa yang dikatakan dalam konteks ini, bahwa Yesus itu memang di sisi lain dia harus menerapkan hukum, tetapi di sisi lain dia harus mengajarkan orang untuk memberi saling mengampuni satu sama lain. Yang kedua, jangan menghakimi orang yang selalu berbuat dosa, tetapi berikan kesempatan. Maka dia berkata kepada perempuan itu, pergilah, jangan berbuat dosa. Silakan, siapa di antara kamu yang tidak berbuat dosa, silakan lempari perempuan itu dengan batu. Tidak ada yang melempar, tidak ada yang mengambil batu dan melempar kepada perempuan itu. Yang kedua, setelah itu mereka mulai merasa bahwa kita ini memang orang berdosa. Mereka mulai minggir, mundur satu-satu. Dan Yesus berkata kepada perempuan itu, apakah ada yang menghukum kamu? Perempuan itu berkata, tidak. Maka Yesus berkata, aku pun tidak menghukum kamu. Tetapi pulanglah, jangan lagi berbuat dosa. Itu yang dikatakan Yesus, ya. Ingat baik-baik, semoga Anda mendapat hikmah dari Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai ke 11 ini. Tuhan Yesus memberkati.